Assalamualaikum sahabat, inilah cerita menarik tentang Islam yang legendaris. Hari ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang menyedihkan tentang seorang pengumpul kayu miskin yang akan membuat setiap orang terkejut. Namun sebelumnya saya sarankan untuk menuliskan sholawat yang kita tujukan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan kita dapatkan di akhirat kelak. Amin. Dan jangan lupa like dan subscribe ke channel ini. Karena ini akan sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan semoga menjadi amal jariah untuk kita semua. Begini kisahnya. Di sebuah daerah hiduplah seorang pengumpul kayu yang sangat beruntung. Allah telah memilihnya sebagai salah satu hambanya yang istimewa sejak kecil. Istri pengumpul kayu ini juga sangat soleh dan mereka berdua sama-sama menyembah Allah. Istri pengumpul kayu sedang mengandung dan suatu hari Allah memberkati mereka dengan seorang anak laki-laki yang tampan. Mereka sangat mencintai anak mereka. Tetapi sejak anak laki-laki ini lahir, istri pengumpul kayu mulai mengalami sakit-sakitan. Meskipun telah berusaha keras untuk mengobatinya, akhirnya istri pengumpul kayu itu meninggal dunia. Kesedihan pengumpul kayu sangat mendalam. Dia mulai mengumpulkan kayu dari hutan untuk menyokong kehidupan dirinya dan anaknya. Ketika dia menggembalakan kambingnya, dia selalu membawa anaknya bersama. Ketika anaknya lapar, dia akan memerah susu kambing dan memberikannya kepada anaknya, lalu menidurkannya di bawah pohon. Dia akan duduk di bawah pohon dan beribadah, sementara kambing-kambingnya makan rumput di hutan. Ketika kambing-kambingnya kembali, dia akan pulang ke rumah bersama anak dan kambingnya. Hari-hari berlalu dan anak laki-laki pengumpul kayu tumbuh menjadi dewasa. Pengumpul kayu memutuskan untuk menikahkan anaknya, berharap dengan kehadiran menantu perempuan pekerjaan rumah bisa ditangani dan ibadahnya tidak akan terganggu. Namun dia tidak menyadari apa yang akan terjadi selanjutnya. Menantu perempuannya akan menunjukkan kepadanya hari-hari yang sulit tanpa mengetahui semua ini. Pengumpul kayu menikahkan anaknya. Di rumahnya hanya ada 2 kamar. 1 kamar diberikan kepada anak dan menantunya, sementara kamar lainnya digunakan untuk tempat beribadah. Anaknya mulai bekerja di ladang. Ketika dia akan pergi ke ladang di pagi hari, dia mengatakan kepada istrinya, "Jagalah ayahku karena dia telah merawatku dengan sangat baik sejak aku kecil. Sekarang adalah kewajiban kita berdua untuk merawatnya dan ingatlah ayahku adalah orang yang soleh, jangan mengganggu ibadahnya." Setelah berkata demikian dia pergi bekerja di ladang. Selama beberapa hari menantu perempuan melakukan pekerjaan rumah dengan baik mencuci piring dan memasak makanan. Melihat semua ini, pengumpul kayu sangat bahagia. Dia bersyukur kepada Allah, karena waktu yang dulu dia habiskan untuk bekerja, sekarang bisa digunakan untuk beribadah. Pengumpul kayu tua ini melakukan wudhu, memegang tasbih dan Al-Quran lalu pergi ke hutan untuk menggembalakan kambingnya. Ketika dia kembali setelah menggembalakan kambing dan mengumpulkan kayu, dia melihat bahwa menantu perempuannya tidak keluar dari kamar dan tidak ada makanan yang disiapkan di rumah. Pengumpul kayu berpikir mungkin menantunya sakit. Dia pun pergi ke dapur membuat adonan dan roti serta memasak makanan sendiri, lalu kembali fokus pada ibadahnya. Ketika menantu perempuannya keluar dari kamar, menantu perempuannya sangat terkejut melihat bahwa semua pekerjaan rumah sudah selesai dan makanan juga sudah siap. Dia sangat senang. Namun, setiap hari dia mulai menjalankan trik yang sama, membuat pengumpul kayu yang melakukan semua pekerjaan rumah dan tetap beribadah kepada Allah. Akibatnya pengumpul kayu tidak mendapatkan cukup tidur dan mulai mengalami sakit. Suatu malam dia menghabiskan waktu sepanjang malam untuk beribadah melaksanakan sholat tahajud dan sholat subuh, lalu melanjutkan dengan membaca Al-Quran. Setelah itu dia membawa kambing-kambingnya ke hutan. Ketika dia kembali menantu perempuannya lagi-lagi tidak keluar dari kamar. Pengumpul kayu berpikir mungkin menantunya lagi sakit, sehingga tidak bisa memasak makanan.
Jadi dia sendiri menyiapkan makanan dan menyelesaikan pekerjaan rumah sebelum membawa kambing-kambingnya ke hutan lagi. Suatu hari anak pengumpul kayu berkata, "Ayah, jangan lagi membawa kambing-kambing ke hutan. Tinggalkan pekerjaan menggembalakan kambing dan mengumpulkan kayu, tidak perlu lagi pergi ke hutan. Duduklah di rumah dan beribadah kepada Allah saja." Pengumpul kayu menjawab, "Anakku, memelihara kambing adalah sunnah dan melakukan pekerjaan rumah dengan tangan sendiri juga sunnah. Itulah sebabnya aku melakukan semua ini." Anaknya menjawab, "Tidak ayah, sekarang tangan ayah sudah tua dan tidak kuat lagi untuk melakukan pekerjaan rumah. Ketika saya kecil ayah harus bekerja keras tetapi sekarang tidak ada lagi alasan. Tanggung jawab rumah adalah pekerjaan menantu perempuan, dan tanggung jawab luar adalah pekerjaan saya. Sekarang hanya beribadah di kamar. Jika ayah memerlukan sesuatu, saya akan menjemputkannya." Suatu hari, saat anaknya pergi bekerja di ladang, pengumpul kayu tua ini duduk di kamar dan beribadah. Ketika dia beristirahat sejenak di tempat tidur, menantu perempuannya masuk ke kamar dan berkata, "Ayo bangun. Cukup beristirahatnya. Sekarang kerjakan semua pekerjaan rumah. Siapa yang akan melakukannya? Aku sudah menunggu lama agar kau bangun dan bekerja." Pengumpul kayu bangkit perlahan dan keluar, sementara menantu perempuannya terus berteriak, "Segera cuci semua piring dan setelah itu bersihkan rumah. Sampai kapan kau akan terus tinggal di rumah dan makan roti gratis? Jika istrimu masih hidup, aku juga akan memaksa kalian melakukan pekerjaan ini." Dengan terpaksa pengumpul kayu membersihkan piring. Setelah itu, dia meletakkan ember berisi pakaian kotor di hadapannya dan berkata, "Cuci semua pakaian ini dan jemur." Pakaian tersebut belum setengah selesai dicuci ketika azan zuhur berkumandang. Pengumpul kayu segera melakukan wudhu, menyiapkan tempat sholat. Tetapi menantu perempuannya merebut dan melemparkan tempat sholat tersebut. Sambil berkata, "Apa ini? Tinggalkan pekerjaan dan terus-menerus duduk untuk sholat. Kau lihat keadaan kamarmu, selalu bau dari tempat tidurmu." Ketika dia mencoba menyiapkan tempat sholat lagi, menantu perempuannya berdiri di atas tempat sholat dan memaksa pengumpul kayu untuk mencuci semua pakaian. Setelah pakaian dicuci, dia berpikir, "Sekarang, aku hanya bisa melaksanakan sholat." Tetapi menantu perempuannya datang lagi dan mulai memberikan perintah. Dia berkata, "Di rumahku, aku biasa minum teh dengan susu segar di siang hari. Sejak aku datang ke sini, aku tidak pernah mendapatkan teh susu segar, dan di atas itu semua pekerjaan rumah diserahkan padaku." Menantu perempuannya dengan marah melanjutkan, "Dengarkan baik-baik. Ketika anakmu pergi dari rumah, kau harus melakukan semua pekerjaan rumah ini sendiri. Aku bukan pelayan yang harus memasakkan makanan untukmu." Pengumpul kayu malang itu harus bekerja sepanjang hari dan beribadah kepada Allah setiap kali ada kesempatan sambil berusaha untuk tidak terlihat oleh menantunya. Karena usia yang semakin tua, dia semakin lemah. Suatu hari dia terus melakukan pekerjaan rumah sepanjang hari kemudian beribadah kepada Allah tanpa tidur yang cukup, dia jatuh sakit. Namun tetap menghabiskan seluruh malam untuk beribadah termasuk sholat tahajud dan subuh, dan melanjutkan dengan membaca Al-Quran. Ini berlangsung selama 3 hari berturut-turut, malam untuk ibadah dan siang untuk bekerja. Bahkan saat bekerja dia selalu menyebut nama Allah, karena dia merasa sudah lama tidak beribadah dengan baik. Pada hari ketiga ketika dia mulai mencuci piring, tangan-tangannya gemetar dan piring-piring tidak bersih dengan baik. Menantu perempuannya malah memukul tangannya dengan piring-piring dan berteriak, "Cuci piring-piring ini dengan benar, kita bukan binatang yang makan dari piring kotor." Pengumpul kayu yang malang mencoba mencuci piring sekali lagi, namun saat mencuci piring dia tiba-tiba pingsan dan jatuh ke piring-piring yang ada di depannya. Menantu perempuannya sama sekali tidak merasa kasihan dan malah menendang dengan sepatunya. Ketika dia tidak bisa bangkit dengan tendangan, dia berkata orang tua ini selalu berpura-pura,
lalu wanita zalim ini pergi dan berbaring di kamarnya. Ketika terdengar suara pintu luar terbuka, dia segera berlari keluar. Pengumpul kayu masih terjatuh di bawah sinar matahari tergeletak di antara piring-piring. Anaknya berlari menuju ayahnya dan bertanya kepada istrinya, "Mengapa ayah terjatuh di antara piring-piring? Apakah ayah sedang mencuci piring? Lihat tangannya masih penuh sabun." Istrinya menjawab, "Aku tidak pernah meminta dia melakukan pekerjaan itu. Sebenarnya dia sudah terbiasa melakukan semuanya sendiri, jangan buang-buang waktu dengan berbicara. Cepat bawa dia ke tabib." Anaknya segera membawa pengumpul kayu ke tabib. Tabib memberikan obat dan berkata, "Perhatikan baik-baik makanannya karena dia sangat lemah. Dia membutuhkan istirahat. Sepertinya dia tidak mendapatkan tidur yang cukup. Dia selalu terlihat lelah." Jika pengumpul kayu ingin, dia bisa saja memberitahu anaknya tentang semua ini. Tetapi karena dia adalah orang yang soleh, dia tidak ingin merusak rumah tangga anaknya. Keesokan harinya saat anaknya pergi ke ladang, menantu perempuannya segera masuk ke kamarnya dan berkata, "Bangunlah orang tua. Berapa lama lagi kamu akan terus berpura-pura? Lihat betapa berantakannya rumah ini." Rumah berantakan dan dia merasa sangat kelelahan. Pengumpul kayu, dengan menyebut nama Allah kesulitan untuk bangkit dan mulai batuk. Nafasnya terasa sangat sulit. Dia berpikir, "Mari aku buat teh dulu untuk menenangkan tenggorokanku, lalu aku akan mencuci piring." Saat dia memegang panci untuk membuat teh, menantu perempuannya datang dengan sapu dan berkata, "Selesaikan pembersihan dulu." Karena sakit dia hanya mampu membersihkan sedikit dalam 2 jam, dan nafasnya semakin berat. Dia berpikir ini akan terus terjadi. Jadi lebih baik aku mulai membaca Al-Quran. Pengumpul kayu dengan usaha keras melakukan wudhu dan membuka Al-Quran dengan tangan yang bergetar, namun menantu perempuannya mengetahui bahwa dia sedang membaca Al-Quran, dan segera datang dengan sapu lalu memukulnya. Meski demikian pengumpul kayu tetap diam, dan terus membaca Al-Quran. Menantu perempuannya memukul punggungnya dengan sapu 3 kali dan dia menangis kesakitan. Dia kemudian menutup Al-Quran berdiri dengan cepat dan berkata, "Anakku, aku sudah tidak punya tenaga untuk bekerja, aku sudah bekerja seumur hidupku, tapi sekarang aku tidak mampu lagi." Menantu perempuannya menjawab, "Ketika azan kau mendapatkan banyak waktu, dari mana kau mendapatkan kekuatan itu? Untuk bangun dan sholat? Dengarkan baik-baik, mulai sekarang, jika kau terus bertindak seperti ini di hadapanku, aku akan mengusirmu dari rumah ini. Biaya pengobatan dan uang yang aku keluarkan untukmu sangat besar. Sekarang bersihkan seluruh rumah dengan cepat. Anakmu akan pulang dan jika kau mencoba memberitahunya tentang ini, aku akan merusak rumah tangganya." Pengumpul kayu dia mendengar ancaman itu dan segera memulai pembersihan rumah dengan sembunyi-sembunyi. Dia kesulitan bernapas saat membersihkan rumah dan mencari obat di kamarnya. Ketika dia keluar dengan obat dan segelas air, menantu perempuannya mengambil obat tersebut dan membuangnya ke dalam keranjang sampah. Dia berkata, "Kau tidak akan mati dalam waktu dekat." Dengan nafas yang semakin berat, dia terus membersihkan rumah. Pada malam hari saat beribadah kepada Allah, dia melakukan dengan diam-diam dan berbicara kepada Allah, "Ya Tuhanku, hatiku ingin pergi jauh dari rumah ini, karena aku tidak bisa beribadah dengan baik di sini." Pengumpul kayu itu menangis sepanjang malam saat beribadah. Berpikir tentang apa yang harus dilakukan. Setelah selesai sholat tahajud, dia mengambil tempat sholat, tasbih dan Al-Quran dan pergi menuju hutan. Dia terus berjalan sepanjang malam dengan suara azan subuh bergema di udara. Pengumpul kayu ini terus berjalan tanpa tahu kemana dia akan pergi. Di sepanjang jalan, angin dingin bertiup dan seolah-olah seluruh hutan bersaksi atas kehadirannya. Pengumpul kayu sedang duduk di bawah sebuah pohon, membentangkan tempat sholat dan beribadah kepada Allah.
Tiba-tiba dia mendengar suara tangisan seorang anak yang sangat keras. Seolah anak itu sedang dalam kesakitan. Ketika dia membuka matanya, dia melihat seorang pria yang berlari sambil memegang anaknya. Pengumpul kayu mendekat dan bertanya, "Mengapa anak ini menangis?" Pria itu tampak sangat cemas dan hanya ingin mencari pertolongan untuk anaknya, yang tampaknya terkena gigitan ular. Dia berlari menuju seorang tabib. Pengumpul kayu memberitahu pria itu bahwa jika anak tersebut tidak diobati dalam 10 menit, racun dari gigitan ular akan menyebar ke seluruh tubuhnya. Pria itu terkejut mendengar pernyataan pengumpul kayu dan bertanya, "Bagaimana Anda tahu bahwa anak saya digigit ular?" Dia segera mendekati pengumpul kayu dan meminta bantuan untuk mengobati anaknya. Pengumpul kayu meletakkan anak itu di tanah dan memegang tangannya, kemudian membaca beberapa doa. Setelah membaca doa, pengumpul kayu mengoleskan air doa tersebut ke tempat gigitan ular dan mengulanginya 3 kali. Anak itu perlahan pulih dan mulai bisa bergerak. Pria itu jatuh di kaki pengumpul kayu dan mengucapkan terima kasih. Kemudian berkata, "Anda telah menjadi malaikat penyelamat bagi anak saya. Saya belum pernah melihat Anda sebelumnya. Dari mana Anda berasal? Di mana rumah Anda?" Pengumpul kayu tersenyum dan berkata, "Di dunia ini mungkin tidak ada yang disebut rumah. Kita semua hanya pengembara. Aku hanya ingin beribadah kepada Allah. Aku selalu beribadah di hutan ini. Dan sekarang aku mencari tempat khusus untuk beribadah kepada Allah." Pria itu berkata, "Wahai wali Allah, datanglah ke rumah kami. Saya akan menyediakan tempat khusus di rumah saya untuk ibadah Anda. Anda telah menyelamatkan nyawa anak saya, jadi saya ingin melakukan hal ini untuk Anda." Pengumpul kayu berkata, "Tidak anakku. Hanya Allah yang menyelamatkan jiwa." Namun pria itu tetap membawa pengumpul kayu ke rumahnya dan memberikan sebuah kamar untuknya agar dia bisa beribadah di sana. Di rumah pria itu hanya ada saudara perempuannya dan anaknya. Istri pria itu sudah meninggal dan saudara perempuannya belum menikah. Saudara perempuannya sangat solehah dan dia juga ingin mempelajari agama Allah dan menyebarkannya. Dengan penuh kasih sayang dia membawa makanan untuk pengumpul kayu. Pengumpul kayu menerima makanan itu dengan penuh kasih dan meletakkan tangannya di kepala wanita tersebut. Lalu makan dengan senang hati. Wanita itu selalu berada di dekat pengumpul kayu, mempelajari ajaran agama dan Al-Quran dan lambat laun menjadi seorang yang solehah. Rumah pria itu kecil, namun penuh kedamaian. Meskipun dia hanya memiliki 1 atau 2 ekor kambing. Setelah kedatangan pengumpul kayu, kambing-kambing tersebut menjadi sangat produktif dan terus berkembang biak. Banyak kambing telah menjadi milik pria itu. Begitu pengumpul kayu tiba di rumahnya, pria itu mulai memberinya susu kambing segar. Ketika pria itu memberitahu penduduk sekitar bahwa pengumpul kayu tersebut memiliki kemampuan penyembuhan dan pengetahuan yang sangat berharga, orang-orang mulai datang dari berbagai tempat untuk mencari pengobatan dari pengumpul kayu. Meskipun pengumpul kayu tidak melakukan pengobatan dengan cara medis, dia sangat dihormati karena dia adalah hamba Allah yang soleh. Allah telah memberikan penyembuhan melalui ayat-ayat Al-Quran yang ada di tangannya. Pengumpul kayu sangat bahagia dan terus beribadah sepanjang hari. Kehadiran pengumpul kayu di rumah pria itu membawa berkah yang besar. Usahanya berkembang pesat dan orang-orang datang dari jauh untuk mendapatkan pengobatan. Allah memberikan kesembuhan kepada mereka melalui pengumpul kayu. Meskipun kesehatan pengumpul kayu semakin baik, dia sangat merindukan putranya dan sering berpikir tentang bagaimana kehidupan putranya bersama wanita itu. Sementara itu putra pengumpul kayu telah mencari ayahnya dengan tekun dan menjadi sangat tertekan. Karena tidak bisa menemukan ayahnya, kesulitan ini membuatnya tidak bisa bekerja dengan baik di ladangnya. Istri putra pengumpul kayu merasa senang karena dia pikir masalahnya telah selesai dengan kepergian ayah suaminya. Namun kebahagiaan itu tidak bertahan lama.
Saat musim panen tiba, hasil panen mereka mengalami kerusakan yang parah, dan banyak kambing yang sakit dan mati. Ketika kondisi rumah semakin buruk, istri mulai menunjukkan sifat aslinya. Dia sering bertengkar dan mengkritik suaminya, bahkan tidak memberikan makanan yang layak. Dia memakan makanan yang baik, sementara suaminya hanya mendapatkan sisa-sisa makanan. Suaminya tidak menyadari bahwa istrinya makan dengan baik dan hanya mengira bahwa dia harus makan seadanya. Dia mulai memahami bahwa kepergian ayahnya dari rumah membawa perubahan yang besar. Ayahnya adalah seorang yang selalu beribadah, dan berkah yang ada di rumah mereka datang dari ibadahnya. Dengan kepergian sang ayah, suasana rumah juga berubah dan dia mulai terlibat dalam perdagangan kambing. Akibatnya dia sering berada jauh dari rumah. Suatu hari, dia pergi ke sebuah daerah untuk berdagang kambing dan melihat kambing-kambing cantik yang mengingatkannya pada kambing-kambing yang dulu dimiliki oleh ayahnya. Saat dia bernegosiasi dengan seorang pedagang kambing, ia memperhatikan sebuah gubuk yang terlihat sangat indah dari luar seperti masjid. Dia bertanya kepada pedagang tentang siapa yang tinggal di gubuk tersebut. Pedagang menjelaskan bahwa di gubuk itu tinggal seorang wali Allah yang sangat khusus, yang memiliki banyak kemampuan penyembuhan yang diberikan oleh Allah. Pedagang menjelaskan bahwa gubuk tersebut telah menjadi berkah karena kehadiran wali Allah. Di sana orang-orang datang dari jauh untuk bertemu dengan wali tersebut. Putra pengumpul kayu merasa sangat ingin bertemu dengan sang wali dan bertanya, apakah dia bisa bertemu dengannya. Pedagang memberitahu bahwa dia harus sedikit menunggu, karena saat itu adalah waktu khusus untuk ibadah. Dia disarankan untuk datang setelah sholat Asyar. Putra pengumpul kayu duduk di bawah pohon sambil menunggu. Selama menunggu dia disuguhi dengan baik oleh pedagang. Setelah sholat Asyar dia kembali menunggu di bawah pohon yang sama. Beberapa saat kemudian pintu gubuk terbuka. Ketika putra pengumpul kayu melihat sosok yang sangat dikenal, dia berdiri dan melihat bahwa itu adalah ayahnya. Kedua orang tua dan anak ini saling berpelukan dan menangis. Pedagang terkejut melihat momen emosional ini. Putra pengumpul kayu berkata bahwa dia sangat merindukan ayahnya, seperti ikan yang merindukan air. Wali Allah menjawab bahwa dia juga sangat merindukan putranya. Tetapi dia tidak bisa bertemu sebelumnya, karena dia khawatir ibadahnya terganggu jika kembali ke rumah. Pedagang merasa heran dan bertanya, mengapa pengumpul kayu tidak memberitahunya tentang putranya? Sebelumnya pengumpul kayu menjelaskan bahwa dia tidak ingin mengganggu rumah tangga putranya dan menyebabkan kerusakan. Di rumahnya dia memilih untuk meninggalkan rumah agar tidak mengganggu ibadahnya. Pengumpul kayu kemudian memberitahu putranya bahwa dia bisa datang kapan saja untuk mengunjungi ayahnya. Putranya merasa sangat kesepian di rumah tanpa kehadiran ayahnya dan mengatakan bahwa rumah tanpa sosok ayah rumah terasa seperti kuburan. Putra pengumpul kayu terus mendesak agar ayahnya tinggal bersamanya. Mengatakan bahwa tanpa ayah rumah terasa kosong dan tidak berarti. Pengumpul kayu merasa terharu dengan permintaan putranya, dan akhirnya setuju untuk kembali ke rumah putranya. Ketika pengumpul kayu mulai pergi, pedagang, saudara perempuan pedagang, dan anak pedagang, mereka semuanya menangis, karena mereka tidak ingin wali Allah pergi, namun pengumpul kayu mengikuti putranya, dan kembali ke rumahnya. Setelah sekian lama, putra pengumpul kayu kembali ke rumah dan mengetuk pintu. Istrinya membuka pintu dan sangat terkejut melihat mertuanya kembali. Dia merasa bahwa kepulangan mertuanya akan membuat hidup mereka semakin sulit. Pengumpul kayu melihat wajah istri putranya dan menyadari bahwa dia tidak senang dengan kedatangannya. Saat makan malam, putra pengumpul kayu ingin memanggil ayahnya, tetapi istrinya mencegahnya dan mengatakan agar ayahnya diberi waktu untuk beristirahat. Istri putra pengumpul kayu mengirim makanan ke kamar agar pengumpul kayu bisa makan dengan tenang, namun putranya bersikeras bahwa ayahnya harus makan bersama mereka karena sudah lama mereka tidak makan bersama.
Istrinya merasa kecewa dan mulai makan sendirian. Sementara itu setelah sholat Isya, pengumpul kayu terus beribadah hingga larut malam, membaca Al-Quran sampai matahari terbit. Dia tetap sabar menghadapi situasi tersebut selama putranya ada di rumah. Saat putranya keluar rumah, istri putra pengumpul kayu langsung menuju kamar pengumpul kayu dan dengan kasar mengguncang tempat tidurnya, memerintahkannya untuk bangun dan membersihkan rumah. Dia merasa marah karena pengumpul kayu tidak melakukan apa-apa dan merasa kesal jika tidak ada yang membersihkan. Pengumpul kayu seperti biasa bangkit dan mulai membersihkan dengan tenang, mencuci piring dan merapikan rumah. Ketika putranya kembali dan melihat ayahnya bekerja keras, dia bertanya apakah ayahnya perlu bekerja keras dan menyuruhnya untuk tidak khawatir karena istrinya yang akan mengurus semuanya. Istri putra pengumpul kayu segera datang dan berkata kepada pengumpul kayu untuk tidak bekerja keras, karena itu memalukan mereka. Dia menyuruh pengumpul kayu untuk istirahat karena sudah tua. Namun hidup mereka kembali seperti semula, dengan pengumpul kayu bekerja keras setiap hari dan kadang-kadang meninggalkan sholat. Istrinya sangat kesal melihat pengumpul kayu beribadah, dan hidup mereka menjadi penuh ketegangan. Pada suatu hari yang sangat panas, pengumpul kayu sedang mencuci piring di bawah sinar matahari, tiba-tiba seorang gadis masuk ke dalam rumah. Gadis itu adalah seseorang yang pernah diajari oleh pengumpul kayu mengenai agama Allah. Melihat pengumpul kayu mencuci piring, gadis itu bertanya, mengapa dia melakukan pekerjaan tersebut? Dan di mana menantunya? Pengumpul kayu menjelaskan bahwa menantunya sedang sakit kepala dan dia merasa harus membersihkan piring yang kotor. Gadis itu kemudian memberitahu bahwa dia dan saudara laki-lakinya sangat merindukan pengumpul kayu dan merasa tidak bahagia tanpa kehadirannya. Gadis itu yang sudah banyak belajar tentang agama dari pengumpul kayu menganggapnya seperti ayahnya sendiri. Ketika dia melihat kondisi pengumpul kayu, dia sangat khawatir dan mengatakan bahwa pengumpul kayu tampaknya tidak sehat. Gadis itu merasa sedih melihat betapa kerasnya pengumpul kayu bekerja dan bagaimana dia diperlakukan. Pengumpul kayu sangat menyayangi gadis itu seperti anak perempuannya sendiri, dan gadis itu merasa hubungan mereka sangat dekat dan penuh kasih sayang. Di bawah terik matahari, gadis itu berkata kepada pengumpul kayu untuk berhenti mencuci piring dan biar dia yang melakukan pekerjaan tersebut. Gadis itu membawa pengumpul kayu ke kamarnya. Ketika putranya datang, ia bertanya kepada istrinya, dengan siapa ayahnya berbicara. Istrinya merasa tidak tahu siapa gadis tersebut. Setelah melihat gadis itu, istri dan suami bertanya-tanya tentang kedatangannya. Gadis itu mengenakan hijab dan memberi salam yang dibalas oleh putra pengumpul kayu. Putra pengumpul kayu kemudian menjelaskan kepada istrinya bahwa gadis itu adalah saudara perempuannya pedagang dan ayahnya telah memberitahunya segala sesuatu. Putra pengumpul kayu meninggalkan istrinya untuk membuat teh bagi gadis itu. Karena dia tahu gadis tersebut berpakaian sopan. Istrinya yang berpura-pura ramah mengatakan akan membuat teh. Sementara itu, gadis itu menunjukkan perhatian terhadap kesehatan pengumpul kayu dan mengingatkan bahwa dia seharusnya tidak melakukan pekerjaan rumah. Istri putra pengumpul kayu merasa terganggu dengan kedatangan gadis itu dan merasa tidak nyaman. Dia menunjukkan sikapnya dengan menyediakan air minum dengan kurang ramah. Gadis itu menasihati agar pengumpul kayu tidak melakukan pekerjaan rumah dan lebih fokus pada ibadah. Dia juga memberitahukan bahwa dia mengajar anak-anak membaca Al-Quran dan meminta doa agar dia berhasil dalam tujuannya. Pengumpul kayu merasa sangat senang mendengar berita ini dan memberi doa untuk gadis tersebut. Gadis itu pergi dengan harapan bahwa pengumpul kayu akan menjaga kesehatannya. Pengumpul kayu yang kelelahan berbaring di tempat tidurnya meminta kepada putranya untuk tidak mengabaikan ibadah dan zikirnya. Dia mengeluh tentang perlakuan tidak adil istrinya dan berharap agar dia tidak diperlakukan dengan buruk. Namun menantunya malah mendorongnya keluar dari kamar dan memaksanya untuk bekerja keras,
mengatakan bahwa jika dia bekerja dengan secepat dia berbicara, pekerjaan bisa selesai dalam waktu singkat. Pengumpul kayu dengan kesulitan mulai membersihkan halaman, tetapi debu yang berterbangan menyebabkan dia batuk parah. Meskipun batuk dan kelelahan, menantunya terus memaksa dia untuk bekerja tanpa belas kasihan. Dia bahkan tidak diberi kesempatan untuk makan atau melaksanakan sholat, karena menantunya mencegahnya dari ibadah. Pengumpul kayu terpaksa terus bekerja dalam kondisi yang sangat berat. Hari itu pengumpul kayu sangat sedih, tetapi dia tidak berhenti berzikir kepada Allah. Malam hari ketika dia mencoba sholat, dia tidak menemukan sajadah atau tasbihnya. Tetapi dia tetap melanjutkan ibadah dengan meletakkan kain bersih sebagai sajadah dan mulai salat sampai pagi hari. Setelah sholat subuh dia membaca Al-Quran. Sementara itu suara bising dari dapur terdengar menunjukkan bahwa menantunya membuang-buang piring dengan keras. Pengumpul kayu keluar untuk melihat situasi dan dia menemukan bahwa semua piring berserakan. Dan sampah menumpuk di halaman menunjukkan bahwa menantunya sengaja membuat kekacauan agar dia tidak dapat melanjutkan ibadahnya. Menantunya yang tampaknya marah dengan ibadah panjangnya, memperlakukan dia dengan sangat buruk, bahkan menarik rambutnya dan meletakkan sepatu di wajahnya. Menghinanya dengan kasar. Dia menyuruhnya untuk cepat-cepat menyelesaikan semua pekerjaan rumah. Setelah menyelesaikan pekerjaan rumah, pengumpul kayu kembali ke ibadahnya membaca Al-Quran, namun menantunya datang dan mulai memukulinya dengan sandal. Tetapi dia tetap tidak terganggu dan terus membaca Al-Quran, karena dia sudah menyelesaikan tugas-tugas rumahnya. Menantunya semakin marah dan berpikir untuk membuang Al-Quran dari rumah mereka, agar dia berhenti beribadah. Ketika menantunya mencoba membuang Al-Quran, tiba-tiba tangan dan kakinya membengkok dan wajahnya mulai berubah dalam waktu singkat. Dia berubah menjadi bentuk seperti keledai. Pengumpul kayu yang melihat perubahan ini terus berzikir kepada Allah. Ketika dia keluar dari kamar, dia menemukan bahwa putranya telah menyaksikan semua kejadian tersebut. Putranya melihat istrinya yang telah berubah dan segera mengusirnya dari rumah. Istrinya kini menjadi contoh bagi orang-orang di daerah tersebut dan ditinggalkan di hutan, di mana dia dimangsa oleh binatang buas. Kabar tentang kejadian ini menyebar dengan cepat ke seluruh negeri. Ketika berita ini sampai kepada seorang pedagang, dia dan saudaranya terkejut dan menutup telinga mereka. Mereka sangat terkejut dan merasa bahwa peristiwa ini adalah pelajaran penting tentang kekuatan iman dan keadilan Allah. "Ayah, apa yang terjadi?" tanya putranya. Pengumpul kayu menjelaskan, "Anakku, jika seseorang adalah muslim yang tulus dan melihat seorang muslim lain sedang sholat, dia biasanya akan ikut sholat juga, namun menantuku tidak seperti itu. Setiap kali aku beribadah kepada Allah, dia merasa terganggu. Allah telah memberinya hukuman yang menjadi pelajaran bagi orang lain. Selain itu, Allah tahu bahwa wanita ini tidak pantas untukmu. Putraku, wanita yang pantas untukmu adalah putri yang sholehah ini." Pengumpul kayu akhirnya menikahkan putranya dengan saudara perempuan pedagang. Saudara perempuan pedagang kemudian membuka sebuah madrasah kecil di rumahnya, di mana anak-anak di daerah tersebut mendapatkan pendidikan agama dan menjadi hafiz Quran. Pengumpul kayu sangat bahagia dengan menantu barunya dan menantu barunya melayani pengumpul kayu dengan sangat baik. Keluarga mereka kini hidup dalam kebahagiaan dan kesejahteraan. Sahabat yang baik hatinya, saya harap kalian menyukai cerita yang indah ini. Jangan lupa untuk memberi like dan subscribe. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.